Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aprilani Sulistianingsih, NIM 185211218. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Selamat menonton. Soal yang pertama yaitu apakah organisasi memerlukan manajemen? Jawabannya ya, karena apapun bentuk organisasi itu, ia memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti institusi, pemerintah, atau perusahaan, bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik atau teratur, rapi, benar, tertib, dan sistematis, dan memiliki tujuan yang dapat dicapai. Sebaliknya, apabila suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan yang tidak diorganisir dengan baik, maka dapat dikalahkan oleh kebatilan. Ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kebatilan tersebut dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah A. Dominasi kemungkaran. Sering terjadi bukan karena kuatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena tidak rapinya kekuatan yang hak. Banyak contoh yang bisa kita lihat dengan kebenaran ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Misalnya, tentang eksploitasi pengelolaan sumber daya alam, pertambangan. Kita punya undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam, undang-undang tentang lingkungan hidup, namun karena manusia-manusia yang berwenang memberi izin pengelolanya dan yang berkewajiban mengawasi pelaksanaannya lebih mendahulukan keuntungan ekonomi, sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bekas galian tambang tersebut dibiarkan menganga puluhan tahun, padahal ada kewajiban mereklamasi atau menutup kembali dengan tanah, supaya bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Menurut teorinya, lubang-lubang bekas galian tambang itu direklamasi setahun setelah itu. Kalau belum rata, ditambah lagi sampai rata. Kemudian ditanami tanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasar internasional, seperti karet, kopi, kemiri, dan lain sebagainya. 7 tahun setelah itu, karet bisa disadap. 5 tahun setelah itu, kopi sudah bisa dipanen. 5 tahun setelah itu, kemiri sudah bisa dipanen. Dan reklamasinya juga tidak jelas kemana mengalirnya. Ujungnya, lingkungan hidup jadi rusak dan negara dirugikan. Karena di lubang-lubang bekas galian itu hanya digenangi air, tidak bisa lagi mendatangkan hasil. Untuk berikutnya, kalau saja pemerintah undang-undang itu di-manage dengan baik, tentu tidak akan seperti sekarang ini. Inilah juga yang menjadi bukti dari UNDP mengatakan Indonesia itu negara perusak lingkungan nomor wahid atau nomor 1. Contoh sederhana yang lebih kecil dari pengelolaan sumber daya alam adalah rumah tangga kita masing-masing. Misalnya, seorang PNS golongan 3 dengan 1 istri dan 2 anak, bila dia atau istrinya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik yang didapat dari gajinya, dapat dipastikan uang gaji tidak akan cukup untuk sebulan. Misalnya lebih sering makan di restoran, lebih sering berbelanja di mall, dan tidak pernah masak, lebih suka belanja dan berfoya-foya, maka gajinya sebelum sebulan pun akan sudah habis. Dapat dipastikan gajinya hanya cukup mungkin cuman 10 hari atau 1 minggu, atau bahkan bisa aja cuma 5 hari. Terus bagaimana agar termanage dengan baik? Maka memerlukan manajemen dengan baik, dan harus ada tujuan tertentu agar dapat menjadi satu, fokus menjadi satu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan semua bidang kehidupan, baik rumah tangga, kantor pemerintah, organisasi, perusahaan, bisnis, sangat memerlukan manajemen. Bahkan untuk organisasi seperti kampus, seperti HMPS, ada juga untuk DEMA, atau untuk organisasi apapun itu sangat memerlukan manajemen. Karena manajemen tersebut mampu untuk memanage atau mengelola dengan baik
dari mulai segi struktur, segi untuk sumber dayanya, segi untuk semua aktivitas di dalam organisasi tersebut itu memerlukan manajemen agar mampu menjadi satu dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti itu.